Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bara di channel saya Story Strokers. Kali ini di video ini Bara ingin mengangkat satu problematik fisik yang terjadi pada strokers di sana ya, yang kebanyakan. Nah, strokers ini kan harus melalui beberapa fase ya dalam proses perjalanan menuju pulih gitu ya. Yang pertama itu dari proses dia kritis gitu ya di rumah sakit gitu ya, and then dia survive, selamat gitu ya dari serangan stroke-nya, and then dia masuk ke fase selanjutnya yaitu fase flexit. Nah, dimulai dari fase flexit ini kan stroker sudah survive ya, stroke-nya sudah sembuh gitu ya, stroke-nya sudah lewat, tinggal imbas, ada imbas atau efek yang terjadi pada tubuh dikarenakan serangan stroke yang tadi gitu ya. Dimulai dari fase flexit. Fase flexit yaitu fase di mana dia mengalami kelemahan, tonus ototnya rendah gitu ya. Kemudian lemah, nggak bisa bergerak sama sekali ya, ngample gitu ya. Itu biasanya terjadi pada fase flexit. Nah, lalu dia seiringnya waktu gitu ya, dengan aktivitas yang ada di otak, akhirnya pemulihan itu timbullah yang namanya spastisitas gitu ya. Spastisitas itu adalah kontraksi yang berlebih yang berasal dari otak ya, kontraksi primitif kalau kita bilang ya. Di sini kontraksinya ini membuat beberapa area otot itu mengalami kontraksi yang berlebih, sehingga yang kita sebut yang namanya ketegangan gitu ya, spastisitas. Nah, kali ini di video ini Bara ingin mengangkat satu problematis fisik di fase spastisitas, di fase kaku gitu loh. Nah, jadi di fase kaku itu spastisitas. Nah, kebetulan yang Bara ingin angkat di video ini adalah lengan gitu ya, lengan ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang jari yang sulit membuka, kemudian sulit sekali meluruskan siku gitu ya, kok tangan nggak bisa diangkat dan lain-lain. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh adanya spastisitas. Bukan hanya bisa saja ya, bahkan ini memang disebabkan oleh spastisitas kebanyakan, kan seperti itu ya. Nah, apa saja sih spastisitas di lengan, efeknya terhadap lengan gitu, terhadap lengan itu, terhadap aktivitas lengan, gerak lengan, gerakan fungsional lengan, spastisitas ini bisa menyebabkan apa saja. Oke, yuk kita cari tahu apa saja sih yang bisa disebabkan oleh spastisitas lengan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Story Strokers, channel yang selalu mengisahkan tentang perjuangan para strokers bersama Therapeutic Home Care. Nah, oke, kita bicarakan spastisitas ya. Jadi, spastisitas itu pada penderita stroke itu bisa disebabkan karena apa? Karena kesalahan. Biasanya spastisitas itu bentuk dari spastisitas itu biasanya dari kesalahan beliau memulai latihannya gitu loh. Maksudnya memulai latihannya itu gini, gitu. Jadi belum siap untuk berdiri, tapi sudah berdiri gitu. Ya, nah ini dia akan meningkatkan spastisitas, dan itu polanya nanti akan terbentuk, gitu. Jadi sisi yang sakitnya akan bertambah tegang, gitu. Ya, misalnya dia udah pulang nih dari rumah sakit, jebret, gitu ya. Pulang rumah sakit, sampai di rumah sakit kan
setiap stroker pasti semuanya itu selalu ingin bagaimana dia bisa duduk lagi, bagaimana dia bisa berdiri lagi, bagaimana dia bisa berjalan lagi gitu ya. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu malah justru membuat stroker itu memaksakan diri untuk duduk gitu ya. Misalnya dari tidur dia duduk gitu yang dengan posisi yang nggak benar gitu, langsung duduk aja gitu ya, nggak miring dulu, nggak ini, nggak ada cara-caranya gitu ya. Sehingga akhirnya spastis tadi tuh, akhirnya tegang, ya, di sini tegang nih spastis gitu loh. Ya, akhirnya timbullah spastisitas di leher gitu. Ya, spastisitas di leher, kemudian lengannya mulai menekuk, ya jarinya begini dan akhirnya terbentuklah pola spastis gitu ya. Nah ini bagaimana bang kalau misalnya ya saya kan udah setahun, udah 2 tahun, udah 3 tahun, 4 tahun atau lebih gitu ya, spastisitas saya sudah terbentuk, bagaimana gitu ya, jangan berkecil hati gitu ya. Tetap kita bagaimana kita memanage spastis itu biar bisa berkurang ataupun bisa menimbulkan gerakan-gerakan fungsional kan gitu ya. Nah sekarang caranya seperti apa? Otomatis bagi teman-teman atau sahabat strokers di sana ya, yang sudah mengalami spastis dan sudah membentuk pola spastis, sudah dipastikan posturnya itu sangat jelek sekali. Posturnya itu sangat jelek sekali. Ya, terutama dimulai dari postur leher. Contoh. Biasanya stroker itu lehernya itu ke depan gitu. Leher dia membungkuk ke depan gitu, badan ke depan gitu. Ya, ini spastis dia, kaku dia, membungkuk gitu. Dia kakunya di sini gitu. Kakunya di levator scapulae. Oh, levator scapulae ini adanya di sini. Levator scapulae itu tegang sehingga dia membentuk seperti ini gitu. Posturnya bungkuk gitu. Posturnya bungkuk. Banyak sekali gitu. Kalau dilihat gitu ya, banyak sekali posturnya itu begini. Ya. Nah, imbas yang pertama yang terjadi pada stroker adalah kalau posturnya seperti itu, akhirnya tadi saraf yang ada di cervical ini misalkan begini ya, dia begini bentuknya. Ya, saraf itu rongga keluar dari rongga-rongga sini. Ya, akhirnya dia begini. Akhirnya rongga itu dia menyempit gitu. Rongga itu menyempit. Nah, dikarenakan rongga itu menyempit, akhirnya menjepit saraf lengan. Saraf lengan yang ada di sini gitu. Saraf lengan yang ada di sini tuh terjepit gitu. Terjepit. Di sini timbul ada 3 saraf yang mempersarafi lengan, yaitu saraf meridian ya untuk ke tengah gitu ya, jalannya dari sini ke tengah gitu ya. Ini saraf meridian sampai telapak tangan, makanya dia mencengkram gitu ya, kalau dia alirannya tidak baik. Akhirnya ada lagi saraf ulnar gitu ya. Saraf ulnar dia dari sini masuk ke dalam gitu, ke bawah mempersarafi sampai sini, sampai jari 2 ini ya, kram lagi, kaku lagi ya. Ada saraf radial ya, dari sini ya terus sampai ke ya. Itu jadinya benar-benar pengkram. Akhirnya yang terjadi karena spastisitas itu, yang pertama imbasnya adalah stroker itu akan mengalami cervical stenosis. Nah ini dia nih ya, cervical stenosis. Akhirnya rasanya kok kebas, seluruh tangan kebas, ada beberapa tangan saja gitu kebas ya. Akhirnya dia saking ininya tegang gitu sampai imbas ke kepala, pusing ya, berputar-putar gitu. Karena di sini juga ada yang mempersarafi area kepala, ada juga yang mempersarafi area wajah fasial. Akhirnya dia mulai kelemahan. Oke. Nah ini dia yang pertama, spastisitas bisa menyebabkan cervical stenosis. Oke, dikarenakan postur tubuh yang tidak baik, karena posturnya tadi terlalu membungkuk dan lain-lain. Oke. Ini yang pertama yang diakibatkan. Oke, yang kedua, spastisitas bisa menyebabkan apa lagi gitu ya? Bisa menyebabkan apa lagi selain cervical stenosis gitu ya. Nah, bagi teman-teman sahabat stroker di sana yang menggenggam kuat gitu ya. Akhirnya dia spastis di sini. Di sininya kaku sekali nih. Ini daerah sini kaku sekali. Menggenggam. Dia daerah sini kaku sekali. Nah, dikarenakan kekakuan di sini ya, akhirnya dia gerakan itu mencengkram kuat gitu ya. Mencengkram saya kuat gitu, membukanya nggak bisa gitu. Ya,
Akhirnya apa? Akhirnya terjadi di sini ada satu otot kecil tipis seperti gelang. Ah, dia kalau dia kaku, dia akan menjepit saraf meridian. Saraf meridiannya akan terjepit. Nah, ini bisa saja menyebabkan apa? Menyebabkan kesulitan untuk membuka jari. Karena saraf meridian itu mempersarapi 3 jari, kemudian setengah jari tengah. Makanya kenapa kadang-kadang kok saya bisa ngebuka kelingking, saya bisa nih kalau kebuka nih, ya. Tapi kok jari 3 ini sulit sekali untuk membuka. Ya, jangan-jangan karena spastisitas sahabat stroker di sana mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome. Ya, nah ini disebabkan karena apa? Karena spastisitas tadi. Jadi spastisitas tadi lengan ya, selain cervical stenosis yang ada di sini dia menjepit gitu ya. Kemudian dia kebas dan lain-lain, lemah bahkan ya bisa sampai lemah gitu ya. Nah, itu bisa jadi cervical stenosisnya juga gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah carpal tunnel syndrome gitu. Carpal tunnel syndrome gitu. Di akhirnya dia sulit untuk membuka jari. Dia bisa membuka ini saja gitu. Gitu. Nah, yang kedua yang bisa disebabkan oleh spastisitas, ya terutama pada pergelangan tangan, itu adalah carpal tunnel syndrome. Oke, yang ketiga, spastisitas itu bisa menyebabkan apa lagi gitu ya? Spastisitas itu kan tegang gitu, ototnya tegang, dia berputar. Dia putar, sulit sekali dia untuk ke sana ya, untuk membuka sini sulit, ya, tegang dia situ. Akhirnya di sini saraf ini nih, ya saking tegang gitu ya, saking tegang gitu ya, saraf yang ada di sini, ya ini kalau dipegang gitu, waduh tonusnya kencang sekali gitu. Akhirnya di sini saraf di sini, ya itu terjepit gitu. Ya bukan menjepit gitu, jadi saking tegangnya itu otot itu menjepit saraf yang ada di sini. Ya, saraf yang ada di sini. Makanya dia sulit sekali untuk berputar, memutarnya itu sulit gitu, memutarnya sulit. Sulit sekali untuk memutar, aduh ya Allah. Kadang-kadang dia kebas lagi, waduh rasanya tingkling kebas, nggak karuan gitu ya. Ya, ini bisa terjadi gitu. Nah, yang misalnya dia terjepitnya di sini, itu namanya tennis elbow, kalau di sini namanya golf elbow gitu. Nah, jadi di area tadi, area leher sudah ya terjadi ya spastisitas di area leher menyebabkan stenosis gitu ya. Kemudian spastisitas di pergelangan tangan menyebabkan carpal tunnel syndrome. Spastisitas di siku ini bisa menyebabkan yang namanya tennis elbow ataupun golf elbow, kemungkinan besar. Dikarenakan tadi spastisitas, kekakuan ototnya itu menarik, kemudian dia membuat saraf di sana itu terjepit dan tidak sehat gitu, alirannya tidak baik, aliran sarafnya itu tidak baik sekali ya. Ini yang ketiga gitu. Jadi spastisitas bisa menyebabkan tennis elbow ataupun golf elbow. Yang keempat, spastisitas juga bisa menyebabkan nyeri bahu. Dia sininya ketarik ya, akhirnya saraf yang ada di sini ya, brachialis itu juga terjepit ya kan, akhirnya di sini dia bisa menyebabkan nyeri di bahu sini. Aduh, sampai ngangkat aja sakit, nyeri di sini, kaku sini, kaku gitu. Jadi kalau sahabat stroker di sana bisa ngecek di sini di lehernya, kaku tidak, kanan dan kiri beda sekali pasti. Ya, beda sekali. Di sini ada ketegangan yang berlebih di sini, tegangan berlebih di sini, bahkan di sini ya. Di area sini tuh berlebih. Ya. Ini bisa menyebabkan yang namanya frozen shoulder. Ya, gitu. Frozen shoulder. Oh, kaku sekali frozen shoulder. Ya, ini bisa disebabkan dikarenakan adanya spastisitas gitu. Ya, jadinya saraf-sarafnya itu terjepit. Terjepitnya karena apa? Karena spastis tadi gitu, karena otot yang kaku gitu, otot yang kontraksi berlebih dia menjepit. Karena kan kalau otot lagi kontraksi begini kan tegang gitu ya, padat, saking padatnya dia menjepit saraf. Saraf itu terjepit gitu. Sehingga tadi aliran saraf tadi, impuls sarafnya tadi kurang gitu.
ke area ototnya kurang. Gitu. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan tadi tuh sakit bahu, waduh, sampai ke bawah juga bisa ya. Ini disebabkan karena adanya spastisitas. So, spastisitas itu bisa menyebabkan yang namanya terjadinya frozen shoulder. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah imbasnya adalah spastisitas itu kan kontraksi yang berlebih hanya di beberapa otot saja kan gitu ya. Jadi misalnya otot ini ya, otot sini dia tegang misalnya ya, berarti sininya lemah gitu. Nah, karena ketidakseimbangan itulah, ketidakseimbangan kerja otot akhirnya sulit sekali untuk begini. Itu juga bisa disebabkan karena tadi carpal tunnel syndrome ataupun juga memang adanya ketidakseimbangan otot gitu ya. Nah, ketidakseimbangan otot ini membuat gerakannya itu jelek. Gitu. Jadi spastisitas itu membentuk yang namanya sebuah gerakan yang jelek, yang tidak baik. Gitu. Makanya ada yang namanya dibilang pola gerak spastis. Pola gerak spastis itu misalnya dia ngangkat tangannya, nah gini kan, ini tegang sekali jadinya. Ini menjepit saraf sini lagi, stenosis lagi. Kan kayak gitu ya. Ya di sininya terlalu berlebih ya, kontraksi akhirnya terjadi frozen shoulder lagi ya, sakit lagi shouldernya. Ininya narik ya, terlalu narik di sininya menjepit, terjadi lagi tenis elbow begininya. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak baik. So yang terakhir adalah spastisitas membuat gerakan itu menjadi tidak baik. Oke, so nanti abis ini selanjutnya kita bahas bagaimana sih caranya mengatasi hal-hal ini gitu ya. Oke, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat, juga menambah pengetahuan, oh ternyata saya begini ya, oh ternyata begini ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Ternyata spastisitas lengan itu bisa menyebabkan beberapa kondisi-kondisi problematik fisik pada penderita stroke. Ya, salah satunya ada cervical stenosis, kemudian juga ada tennis elbow, ya cubital tunnel syndrome, kemudian juga bisa glove elbow, bisa juga terjadi carpal tunnel syndrome gitu ya, bahkan frozen shoulder, sehingga gerakannya tidak baik kan gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa mencari referensi untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya agar tidak terjadi semua itu, atau mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan semua itu terjadi, sehingga akhirnya aliran saraf itu akan lebih baik lagi. Oke, begitu saja. Jika ada pertanyaan langsung saja ditulis di komennya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. And then, bye-bye.